Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma, dan apa yang asabakum menimpa kalian min musibatin dari suatu musibah, fabima, maka disebabkan kasabat perbuatan aidikum, tangan-tangan kalian, wa ya'fu, dan dia memaafkan kalian, ang-kasir, dari sebagian besar. Nah, jadi di sini Allah menyatakan bahwa segala musibah yang kita alami, ya, penyakit, kemudian hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang tidak mengenakan, ya, musibah itu kan sesuatu yang menurut kita itu tidak nyaman, ya, menimbulkan kesedihan, penyakit, ya, bahaya segala macam yang menimpa kita, kata Allah, ya, di sini adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, jadi semua musibah yang kita alami itu akibat dosa-dosa kita, artinya, ya, karena perbuatan kita. Tetapi di sini Allah tegaskan bahwa Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Karena seandainya, ya, semua dosa-dosa kita, ya, kesalahan-kesalahan kita itu langsung diazab, ya, langsung diberikan balasan di dunia, pasti kata Allah tidak akan ada yang bisa hidup di muka bumi, ya, karena banyak sekali manusia itu berdosa, ya. Tetapi di sini Allah tegaskan bahwa Allah memaafkan, ya, banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, sebaliknya mengapa, ya, orang-orang kafir bahkan, ya, itu tidak diberikan azab, ya, atau mereka merasa tenang-tenang saja di dunia? Jangan dikira, kata Allah, itu karena mereka hebat, karena mereka itu mendapatkan suatu kebaikan, ya. Tetapi ketika Allah tidak memberikan musibah di dunia akibat dosa, justru Allah ingin mengazab yang lebih berat nanti di akhirat, yaitu justru suatu keburukan yang lebih menakutkan, ya, kalau dosa-dosa itu dikumpulkan di akhirat baru diazab. Nah, karena ketika di dunia, ya, diazab, mendapatkan musibah, dan kita menyikapinya dengan ridho, dengan ikhlas, ya, kemudian senantiasa dalam ketaatan, ya, walaupun diuji sakit, tidak pernah kita mundur, ya, untuk terus mendekat kepada Allah, untuk terus menambah amal-amal soleh. Nah, ketika ditimpa musibah tetap kita kembali kepada Allah, maka justru musibah itu kebaikan karena akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa-dosa ini dibawa sampai ke yaumil akhir, itu justru bencana yang tidak ada habisnya, ya, azab mulai dari kubur sampai di yaumil kiamah. Tetapi tadi kalau kita diazabnya di dunia, dikasih musibah, dikasih penyakit, ujian atas dosa-dosa kita saat di dunia, maka Masya Allah, ya, bersih. Nah, dosa, bahkan kalau sudah tidak ada lagi, dosa-dosanya bisa mengangkat derajat kita ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Nah, makanya kalau ulama dahulu, ya, karena memahami ayat ini, justru mereka kalau tidak ada musibah, tidak ada sakit, tidak ada cobaan itu khawatir Allah istidrat, ya, khawatir nanti justru mendapat azabnya di akhirat. Nah, karena kalau di dunia itu sesusah-susahnya kita masih ada yang menolong, ya, sakit masih bisa ke dokter, masih bisa kita curhat dengan orang lain, masih bisa dibantu yang lain. Tapi kalau sudah sendirian di alam barzah, di yaumil kiamah, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, ya, kecuali amal soleh, ya, kecuali syafaat, ya, dari orang-orang beriman, dari Rasul maupun pertolongan Allah. Nah, di ayat selanjutnya Allah tegaskan di ayat 31, ya, surat Asy-Syura ini, wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma, dan tidaklah antum, kalian, bimu'jizina, dapat melepaskan diri dari siksaan Allah, fil ardi, di bumi. Wa ma, dan tidaklah lakum, bagi kalian, min dunillahi, dari selain Allah, min waliyyi, dari seorang pelindung, wala nasir, dan tidak seorang penolong. Nah, jadi kata Allah di sini,
dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Nah, jadi kalau bukan Allah ya yang menolong, itu tidak bisa. Kita sakit walaupun berobat ke yang paling ahli, yang paling mahal misalnya, kalau Allah tidak mau menyembuhkan, tidak akan bisa sembuh. Ya, begitu juga masalah dalam kehidupan kita. Kalau kemanapun kita minta tolong ya, solusi masalah kita, tidak akan bisa kecuali Allah. Jadi Allah lah yang harus pertama kali kita ketuk ya pintu Allah. Ketika ada apapun itu, bahkan sekalipun hanya tertusuk duri di situ ya, kata Rasul ya, sekalipun hanya urusan sendal putus, tetap yang pertama kita minta pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Adapun ikhtiar-ikhtiar yang lain seperti misalnya berobat, kemudian mungkin kalau ada masalah kita ke psikolog misalnya atau ke orang yang bisa membantu, itu hanya ikhtiar yang wajib kita laksanakan. Kita memang wajib berikhtiar, tetapi kita tetap harus tawakal ya kepada Allah, harus berserah diri. Apapun keputusan Allah, kita harus ikhlas, harus ridha. Jadi ketika berdoa pun ya, kita di situ bukan kayak memaksa gitu ya minta dikabulkan, tetapi doa itu bagian dari ibadah yang Masya Allah ya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Kalau kita tidak mau berdoa, bahkan Allah sampaikan kita itu orang yang sombong. Nah, jadi berdoa pun kita dalam rangka ibadah. Adapun hasil ya, Allah mau sembuhkan dengan cara apa, Allah mau selesaikan masalah kita dengan cara apa, kita serahkan kepada Allah yang maha tahu, yang maha adil, yang maha rahman, maha rahim. Masya Allah ya. Jadi ketika masalah hidup kita ini kita serahkan 100% kepada Allah, maka luar biasa kita akan melihat ya cara-cara Allah memberikan solusi yang terbaik ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dari ayat ini sering ya menjadi suatu pengingat bagi diri saya pribadi ya, untuk berhati-hati agar tidak lalai ya, tidak bermaksiat sekecil apapun, karena semua itu akan kembali ke diri kita ya. Nah, kalau kita tidak sadar diberi musibah, justru tambah besar lagi kecelakaannya. Nah, jadi ketika kita mendapat ujian apapun, pertama memang harus sabar ya, kemudian sholat kita jadikan tempat untuk menyelesaikan solusi segala permasalahan. Kita berwudu, kita sholat di situ ya, berdoa memohon kepada Allah solusi terbaik, dan lakukanlah di saat-saat yang mustajab ya, di tempat-tempat yang mustajab. Jadi misalnya kita berdoa antara azan iqomah, yaitu saat-saat yang mustajab ya, atau saat sujud terakhir ya, atau yang sangat utama nih ibu-ibu ya, kalau bisa kita programkan antara tahajud itu ya sampai menuju subuh. Nah, saat-saat sahur itu sangat utama kita beristighfar. Nah, jadi kalau bisa kita tuh program betul tiap hari kita istighfar di waktu-waktu itu, karena waktu itu yang sangat utama ya, ibadah yang sangat utama adalah beristighfar. Nah, karena istighfar kita tahu ya banyak sekali keutamaannya, banyak sekali ya, semua permasalahan ya itu bisa dengan istighfar ya. Kita pernah mendengar ada yang mau minta punya anak, ada yang mau minta punya banyak rejeki, ada yang minta macam-macam. Ternyata istighfar itu solusinya ya. Jadi perbanyak istighfar, terutama tadi antara itu ya menjelang subuh di saat sahur itu, Masya Allah ya. Kemudian saat kita berpuasa, nih puasa sunnah misalnya, mau puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Yaumil Bid, banyak-banyak kita berdoa menjelang berbuka. Nah, di situ tempat-tempat yang mustajab ya. Berdoa yang terbaik apapun itu waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini tadi ya pembuka untuk dampak ya kemaksiatan, karena akhir-akhir ini kita melihat ya, nauzubillah min zalik ya, semoga kita dihindarkan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali ya, ratusan tahun yang lalu beliau sudah menyampaikan yang paling bahaya di akhir zaman itu adalah ulama bisu ya, ulama ataupun tokoh-tokoh ya yang itu palsu ya. Palsu itu mereka hanya pintar berkata-kata ya, tetapi tidak mengamalkan. Bahkan mereka ahli maksiat ya ketika sendirian, ketika ya di luar beda. Jadi banyak kita melihat terkaget-kaget kita, misalnya syekh ya melakukan kemaksiatan, ataupun kiai, ataupun apapun ya. Ini yang memang fitnah akhir zaman ya, yang
sudah disampaikan bahkan ratusan tahun yang lalu ya oleh Imam Al-Ghazali, yang kita khawatirkan ya. Karena dengan sekarang itu ya ujiannya, kemaksiatan itu kan sangat masif ya, kalau kita lihat memang akibat media sosial yang terbuka lebar ya. Saya juga merasakan ya bagaimana murid-murid saya yang saya ajar di Gen Z ini ya, tantangannya itu karena otak mereka itu dijejali sampah ya, sampah maksiat yang mereka lihat ya oleh medsos itu, sehingga mereka susah sekali untuk konsentrasi ya. Kemudian kalau dinasehati itu susah masuk ke dalam hati. Jadi apalagi ya yang anak-anak, ibaratnya mereka filternya belum kuat ya, dijejali dengan konten-konten pornografi, konten-konten kemaksiatan ya. Ya Allah, itu tantangan terberat ya di saat ini. Jangan kita menganggap santai ya, di Indonesia merasa aman, justru lebih berat ya tantangan kita membesarkan anak di zaman ini dibandingkan di Palestina sana ya, yang mereka tidak terpapar negatif ya. Masya Allah, mereka ahlul Quran, meninggal mati syahid ya. Sementara di kita ya, kita belum tahu. Karena itu kita memohon senantiasa kepada Allah ya, memohon perlindungan diri kita dan keluarga kita untuk teguh dalam keimanan ya, istiqomah dalam keislaman. Nah, jadi dampak di dunia ya dan maksiat ini, yang pertama hilangnya ketenangan hidup ya. Jadi dada sempit, mudah galau ya, gelisah, kok nggak enak rasanya gitu ya, tidak tenang. Nah, karena itu akibat dosa sebenarnya ya, yang lalai kita tobati. Jadi gelisah ya, tidak. Sekarang banyak ya saya temui anak-anak muda tuh insomnia. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Padahal kita tuh kurang-kurang kayaknya mau tidur waktu gitu ya. Mereka susah tidur ya karena mikir, katanya banyak masalah segala macam, gelisah. Nah, sebenarnya kegelisahan itu kata Allah di At-Toha ya ayat 124, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi maksiat inilah kata Allah ya yang membuat sempit dadanya ya, kemudian gelisah hatinya, hidupnya tidak tenang, tidak senang ya, selalu merasa tidak pernah bersyukur ya. Nah, karena tadi berpaling dari peringatanku, artinya melanggar aturan-aturan Allah ya, yang diharamkan ya, yang makruh aja kita hindari ya, yang mubah pun kalau bisa kita minimalisir, jangan banyak hal-hal yang sia-sia ya, kita cari perbuatan-perbuatan yang sunnah. Nah, kalau yang wajib jelas kita harus tunaikan dengan yang terbaik ya, yang semaksimal mungkin. Maka di sini kata Allah, ketika berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, itu di dunia ya, di akhirat dihimpunkan dalam keadaan buta. Nah, jadi ketika yaumil ba'ats ya, hari pembangkitan, nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Bayangkan kalau di padang mahsyar ya, dikumpulin buta, panasnya nauzubillah ya, sudah susah banget ya, nggak ada orang yang peduli. Nah, kan pernah tuh Aisyah ya radhiyallahu an, istri Rasul, bagaimana ya Rasul ketika kita dibangkitkan dari kubur itu kan telanjang bulat gitu ya, apa nggak malu? Kata Rasul, nggak mikir lagi sudah, itu saking manusia saat itu benar-benar dalam kecemasan yang sangat besar ya, takut mau kemana ini akhirnya, neraka atau surga. Maka sampai nggak mikir lagi tuh, nggak ada sehelai pun, semua berjalan ya di padang mahsyar dalam keadaan masing-masing beda-beda nanti ya. Makanya kita ingat betul ya hadis Rasul, ada 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Kita berusahalah memantaskan diri ya di antara 7 golongan itu, supaya kita tidak ada kekhawatiran nanti ketika dikumpulkan ya di padang mahsyar yang sangat panas ya, yang sangat lama, tidak tahu berapa juta tahun itu sampai satu-satu manusia dihisap ya baru selesai ya. Nah, karena itu apalagi kalau keadaan buta ya, nauzubillah min zalik. Jadi
segeralah kita beristighfar, segeralah bertobat dari dosa sekecil apapun, walaupun sebiji zarah ya. Biji zarah itu kalau zaman Rasul digambarkan seperti biji sawi. Nah, biji bayam itu kan kecil ya, setitik kecil, tapi di sisi Allah ya itu sangat besar ya. Kalau tidak kita taubati, tetap itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang pertama. Sehingga kalau kita merasa gelisah, sempit dada, berarti ada dosa-dosa yang lalai kita taubati. Nah, kalau dosa terhadap manusia, ya memang kita harus minta ridhonya ya, minta maaf. Nah, kalau dosa sama Allah, ya kita cukup ya meminta ampun, taubatan nasuha. Tapi kalau sama manusia dan manusia itu tahu ya kita zolimi, nah maka kita wajib tuh meminta ridhonya ya. Tapi kalau misalnya nih kita gibah orang artis misalnya, kan dia belum nggak tahu tuh kita gibahin. Nah, segeralah kita bertobat sama Allah ya, dan memberikan doa-doa terbaik buat yang kita gibahin ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Karena dia belum dengar ya. Tapi kalau sudah tahu digibahin sama kita, misalnya tetangga lah misalnya, kita wajib itu minta ridhonya ya, minta maaf. Makanya susah ya, itu yang lebih susah itu dosa kepada manusia ya, karena kita harus minta ridho. Kalau manusia itu udah tahu kita zalimi, harus minta ridhonya. Nah, kemudian yang kedua ya, akibat maksiat ini terhalang dari ilmu dan kebenaran. Perkataan ulama Imam Syafi'i rahimahullah, yang artinya saya langsung bacakan artinya, nanti saya share ya materinya. Aku mengadukan kepada Waki buruknya hafalanku, maka beliau menasehatiku untuk meninggalkan maksiat dan memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, jadi ilmu yang sebenarnya itu ya, berkah itu adalah berdampak kepada perilaku, kepada akhlak. Nah, kalau selama ini banyak ilmu, bahkan hafal Quran, ahli hadis, tapi tidak berdampak kepada akhlak, itu ilmunya tidak barokah ya. Ilmu yang justru tadi yang ulama ketika tidak diamalkan ya, itu adalah ulama terburuk, karena ulama bisu ya, yang justru membawa dampaknya buruk bagi umat ya. Jadi kita harus sadari bahwa ketika kita susah menghafal Quran ya, susah melakukan ketaatan ya, kok malas sekali bangun malam misalnya, baca Quran baru sebentar udah ngantuk, tidak semangat melakukan kebaikan ya, malas ngaji pengajian misalnya, berarti hati-hati, ada dosa-dosa yang menghalangi kita dari cahaya Allah, dari petunjuk maupun hidayah Allah. Nah, jadi karena cahaya itu tidak, kata Allah, tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, jadi jangan dikira ya, kenapa sih kita kok susah banget, tinggal klik aja gitu link ya, bergabung gitu, tapi kok berat banget. Pasti ada yang menghalangi, yaitu kemaksiatan yang lalai kita taubati. Nah, ini ya yang kedua, jadi menghalangi kita dari ilmu maupun kebenaran. Nah, yang ketiga, terhalang dari rezeki. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bizzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Nah, ternyata ya, maksiat ini juga akan menghalangi ya rezeki kita, sempitnya rezeki, jauh dari keberkahan ya. Rezeki dalam arti luas ini ya ibu-ibu ya, baik itu harta, baik itu usaha yang lancar misalnya, ataupun ketenangan dalam keluarga, kemudian kebahagiaan tadi ya. Rezeki yang sangat luas ini menjadi sempit ya ketika ada maksiat, dosa-dosa yang lalai kita tobati. Nah, bahkan tidak ada keberkahan tadi ya, walaupun banyak harta tapi sia-sia semua, tidak menjadi amal soleh ya. Nah, ini hati-hati, banyak harta cuma untuk poya-poya ya, sibuk hanya untuk pamer segala macam. Nah, tapi kalau yang berkah, masya Allah ya, harta yang berkah itu dijadikan wakaf ya, jadikan sedekah jariyah, masya Allah ya. Itu yang keberkahan ya, banyak harta tapi banyak amal ya dari hartanya, itulah ciri-ciri ya harta yang berkah, rezeki yang berkah ya. Nah, jadi kemaksiatan ini ternyata menghalangi seseorang, susah sekali ya mau kok usaha gagal terus misalnya, tidak lancar. Nah, hati-hati, berarti
kita harus berbanyak dulu ya bertobat ya, karena ini penyebabnya ternyata. Nah, kemudian yang keempat, hati menjadi keras dan gelap. Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Nah, jadi dosa itu ya menutupi hati dari kebenaran ya. Jadi keras, susah masuk ya, diajak ngaji tuh kok nggak ada tergerak-gerak, nggak mau-mau gitu ya, gelap, hatinya keras ya. Padahal ya banyak sudah contoh-contoh ya. Ada beberapa waktu yang lalu juga teman saya cerita itu tetangganya meninggal, Masya Allah ya, husnul hatimah ya, di saat sujud terakhirnya di hari Jumat ya. Padahal ibu itu kelihatan biasa-biasa ya, tapi rajin sekali pengajian ya, Masya Allah. Ternyata salah satunya juga ya yang semangat menuntut ilmu itu mendapatkan jalannya tadi mudah ya, meninggalnya husnul hatimah. Dan Allah berjanji kalau husnul hatimah itu ya pasti sudah jaminan surga ya, karena itulah gambaran akhir kita saat terakhir itu. Gambaran yaumil akhir itu bisa dilihat dari kematian ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita terus istiqomah ya, kita memohon kepada Allah, pengajian kita ini kita juga berharap husnul hatimah seperti teman-teman kita ya. Kita bisa melihat Masya Allah ya, teman-teman kita yang sudah dipanggil ya, kita ingat kembali bagaimana Buken ya saat akhirnya beliau itu, cerita anak beliau ya Intan juga itu saat terakhir itu masih berzikir, masih melakukan kebaikan, baca Quran segala ya menjelang ajal itu. Begitu juga Mama Aurel itu, Bapak Aurel cerita sendiri, habis baca Yasin duduk di kursi ya, baca Quran, meninggal. Dan kita ingat juga bagaimana Bu Istiah teman kita ya meninggal di hari Jumat seperti beliau inginkan ya, Masya Allah ya. Padahal saya ingat sekali dulu awal-awal mau ngaji itu beliau memang semangat sekali nanya kapan ini ngaji setiap, bahkan kita ingat dulu ya masih belum online itu beliau datang paling cepat ya. Kalau online pun saya ingat itu jam 3 udah dibuka ininya, Google Meet-nya. Pernah nelpon saya, kok belum mulai bu? Baru jam 3 bu, saya bilang. 3:30 bu baru mulai. Oh iya ya, kenapa bu Pak cepat sekali? Ini laptop anak saya, kata beliau, jadi anaknya mau pergi dibukakan dulu. Oh ya nggak apa-apa bu, nanti, saya bilang 3:30. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya dengan ketekunan beliau ya, semangat beliau ke majelis ilmu, Allah takdirkan ya, Masya Allah, insya Allah ya husnul hatimah ya teman-teman kita yang di jamaah ini ya, Masya Allah. Karena hati-hati juga memang ya ketika kita itu tidak berjamaah ya, hidup sendirian, soleh sendirian itu susah. Kata Rasul seperti domba itu kalau sendirian itu mudah diterkam serigala, tapi kalau domba beramai-ramai ya, sekawanan domba itu lebih kuat ya, susah serigala mau menerkam. Begitu juga ya kalau kita tanpa ada jamaah itu ya seenaknya sendiri akhirnya ya, cari ilmu di YouTube. Nah, versi kita sendiri menafsirkannya bisa-bisa salah ya kan, baca sendiri, kemudian juga soleh-soleh sendiri itu tidak ada pengingat ya. Beda kalau kita punya teman-teman ya, ada halakah saling mengingatkan, itu Masya Allah, Allah akan jaga seperti sekawanan domba tadi ya, akan lebih kuat ya kalau bersama-sama. Makanya kebanyakan ya ulama kita lihat sehari ini ya, mengapa kok bisa orang ulama seperti itu misalnya dia terseret kemaksiatan ya, bisa jadi karena sendirian ya. Ketika sendirian itu tidak ada pengingat. Nah beda kalau kita punya halakah, punya jamaah, itu kita selalu dievaluasi ya, dimutabaah, selalu diingatkan ya, Masya Allah, dikuatkan sama Allah. Makanya jangan pernah kita tinggalkan jamaah ya, minimal inilah kita jamaah majelis taklim ini. Dan salah satu wasilah ya kita tergolong tadi orang-orang yang dikumpulkan dalam jannahnya dan bisa saling memberi syafaat nanti kelak ya. Amin, Allahumma amin. Nah kemudian yang kelima, dampaknya itu akan mendatangkan musibah dan kerusakan. Nah di sini Quran surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, jadi
maksiat itu tidak hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, tapi juga dampak sosial ya. Nah, jadi kalau sudah maksiat itu merajalela, berjamaah, terang-terangan, ya itu mengundang azab ya. Kita ingat bagaimana dulu di Aceh ya, tsunami. Nah, itu ternyata kan ya, malamnya itu mereka berpesta pora di pantai ya, di pantai yang kena tsunami itu. Di situ katanya, wah nauzubillah ya, yang pergaulan bebas, minum-minuman keras, segala kemaksiatan ya, berpesta pora, langsung ya dihancurkan Allah. Kita ingat juga di Bantul ya, ketika itu gempa ya, itu juga ternyata di pantai-pantai di situ ada rumah-rumah pondok-pondok kecil, itu ternyata tempat prostitusi terselubung ya. Nah, jadi memang dibalik ya kerusakan azab tadi ya, itu sebenarnya karena perbuatan manusia tadi kata Allah, yaitu maksiat ya. Nah, jadi maksiat ini tidak hanya pribadi ya, kalau sudah berjamaah ya itu akan berdampak kepada masyarakat sosial tadi. Di Palu juga sama, kalau kita lihat-lihat lagi kembali videonya. Di Palu itu ada 2 kampung berdekatan ya, satu kampungnya itu kok masih bersih, aman ya, tidak kena liquefaction waktu itu ya, yang sampai tanah bawah ke atas ya benar-benar hancur kayak ditelan ya rumah-rumah itu. Tapi satu kampungnya seperti itu hancur ya, hancur lebur, sementara satu kampung berdekatan itu masih utuh rumah-rumah sebagian ya. Nah, ternyata kampung yang masih utuh, yang masih dijaga Allah itu, disitulah kelompok ibu-ibu yang rajin pengajian ya, Masya Allah. Jadi saya juga membayangkan ya Allah, mudahanlah dengan jamaah kita ini Allah masih lindungi lah ya kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita ya, dengan banyak-banyak seperti ini. Harus kita jaga ya, kita wariskan juga kepada anak cucu kita nanti ya, untuk mereka meneruskan. Kita kan tidak tahu ya kapan kita masih bertahan, tapi kita berharap ya pengajian ini masih terus ya sampai berlanjut. Dakwah ini kan panjang ya, jadi kita akan sampaikan estafet ini kepada anak-anak kita, anak-anak muda, tetangga-tetangga baru kita yang mudahan nanti bergabung ya, karena inilah ternyata ya yang melindungi dari murka Allah, azab Allah, karena masih ada orang-orang yang terus menolong agama Allah. Jadi masih Allah lindungi, seperti kampung tadi ya, yang masih utuh kampungnya karena di situ ibu-ibunya rajin pengajian, sementara kampung yang satunya yang dihancurkan Allah ya, itu di situ gudang maksiat, perjudian, prostitusi ya, sudah lengkap lah, komplit di kampung sebelah itu, judi segala macam. Nah, itu benar-benar ya, kalau kita melihat itu dimanapun, termasuk yang pernah dulu longsor di Banjarnegara, ada satu rumah Allah jaga padahal hancur semua sekitarnya. Ternyata rumah itu rumah guru ngaji, di situ anak-anak ngaji, Masya Allah, Allah lindungi. Masih banyak lagi, ibu-ibu bisa lihat sendiri ya, itu bukan rekayasa ya, benar-benar Allah tampakkan. Kalau kita masih juga tidak tersentuh ya untuk segera bertobat ya, itu betapa rugi kata Allah ya. Kalau kita lihat di surah Al-Mulk itu ya, orang-orang itu kan orang-orang kafir ya, orang-orang di neraka itu nanti betapa mereka sangat menyesal ya, kenapa dulu di dunia kan neraka itu ketika dilempar ya, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir itu kan mereka menggelegar ya, apa namanya, saking murkanya sama orang-orang itu, kayak ditelan begitu ya, sampai mereka, ngapain kalian bisa masuk sini, apa nggak ada yang menyampaikan kebenaran gitu kan ya. Kalau sekarang lah, apa nggak ada sih pengajian di kampungnya sampai nggak tahu misalnya. Nah, ini kan makanya kita terus ya sebarkan, terus kita ajak ya, mudah-mudahan kita terus ya bisa istiqomah ya dengan ini. Salah satunya kita berharap bisa istiqomah, bisa husnul khotimah. Nah, itu tadi dampak di dunia ya. Nah, kemudian di akhirat apalagi ya, dampak maksiat di akhirat itu yang pertama mendapat azab Allah. Quran surah Al-Zalzalah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Nah, di sini Allah tegaskan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah tadi ya. Kalau bahasa sekarang atom lah ya, kalau belajar kimia seperti atom itu kan hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, yang perbesarannya ribuan atau jutaan kali baru bisa kelihatan ya. Kalau sangat kecil sebenarnya ya, bahkan lintasan pikiran ya, kalau ada yang buruk, niat buruk itu udah dicatat sama Allah ya. Nah, niscaya kata Allah dia akan melihat balasannya.
Nah, jadi apalagi kalau sampai terucap, sampai ditulis misalnya kata-kata yang bikin menyakiti orang lain misalnya. Jadi hati-hati sekali ya, karena semua itu kata Allah akan diazab di akhirat ya. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam neraka jika tidak bertobat. Nah, jadi An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batasnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Nah, ini sudah jelas ya, akan dimasukkan ke dalam neraka kata Allah jika tidak bertobat. Makanya kita bersyukur nih masih hidup, masih bernapas ya. Segera kita ingat dosa-dosa kita bertobat sungguh-sungguh dalam sujud kita. Kemudian doa-doa setelah sholat kita berdoa di situ minta ampun ya, perbanyak istighfar, perbanyak baca mohon ampunan ya. Jadi jangan pernah ada dosa sedikit pun yang kita tersisa ya dalam diri kita, dosa mata, dosa telinga, mulut, perkataan, perbuatan, jalan kita dan seterusnya. Harus segera bertobat, karena pasti kata Allah ke dalam neraka kalau masih ada dosa dan kita dipanggil. Padahal kita tidak tahu ya kapan dipanggil, bisa jadi detik berikutnya kita udah dipanggil atau berikutnya lagi. Nah, kita harus tahu kalau udah ada uban ya kan ya, sudah mulai berkurang fungsi organ-organ tubuh kita, sudah melihat orang-orang sekitar kita dipanggil, itu tanda-tanda bahwa kita juga dekat sudah. Nah, itu sudah kiriman dari Allah itu, tanda-tandanya kalau sudah ada uban, sudah mulai sakit-sakitan tubuh kita, udah tidak berfungsi normal, lutut udah mulai sakit, mata udah mulai rabun misalnya. Jadi berkurangnya fungsi-fungsi organ kita ini juga menandakan tandanya kita memang tidak lama lagi. Maka dari itu kita harus siap setiap detik, setiap menit ketika Allah panggil kita dalam kondisi bersih dari dosa, dengan cara segera bertobat kalau kita salah dan hilap ya, seperti itu. Nah, kemudian ketiga ya, wajah menjadi gelap dan hina di akhirat kata Allah. Quran surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika ada wajah yang menjadi putih berseri dan ada pula wajah yang menjadi hitam muram. Nah, jadi di yaumil ba'ats nanti hari pembangkitan, ada yang dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri, ada yang dibangkitkan dengan wajah yang hitam muram ya. Ini adalah wajah ahli-ahli maksiat yang tidak bertobat ya. Jadi tobat itu jangan pernah kita tunda-tunda, langsung ketika salah langsung istighfar, langsung mohon kepada Allah, langsung minta maaf kalau sesama manusia. Jangan pernah kita tunggu-tunggu, nanti aja kalau lebaran minta maafnya. Aduh, kita kalau masih hidup ya, kita tidak tahu tadi kalau kita dipanggil, jangan sampai kita dipanggil masih ada menyimpan dosa-dosa, rasa iri, rasa dengki, jangan pernah ada. Makanya bersihkan terus ya diri kita sebelum tidur, evaluasi, muhasabah. Kalau ada dosa-dosa apa segera kita minta ampun ya. Minta ampun, bertobat itu berarti kita sungguh-sungguh menyesal, sungguh minta dihapuskan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, di akhirat nanti akan menyesal ya. Orang-orang yang tidak mau bertobat selama di dunia, penyesalannya itu sangat mendalam. Bagaimana Quran surah Al-Fajr ya ayat 24, Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Artinya dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Nah, menyesal banget nanti itu ya, orang yang rajin beramal aja masih menyesal, apalagi yang lalai ya. Duh, kenapa dulu scroll berjam-jam, coba baca Quran gitu ya. Baca Quran 1 huruf aja 10 kebajikan, scroll udah dilihat maksiat, sia-sia gitu ya. Pasti akan sangat menyesal. Karena kalau saya tanya tuh hobi anak-anak sekarang, ibu-ibu scroll apa? Saya bilang TikTok, Masya Allah. Jadi hobi anak-anak itu menyia-nyiakan waktu berarti kan ya. Nah, padahal berapa lama scroll, saya bilang sampai kamu ngantuk pagi ini. Aduh Bu, sampai malam kadang, ya Allah. Hanya seperti itu ya. Jadi
menyesalnya itu luar biasa nanti karena nggak bisa lagi balik ya. Nah kita lihat aja tuh kalau kita lihat kuburan nih, orang di dalam kubur itu mereka iri sama kita yang masih jalan-jalan di atas bumi ini, karena kita masih bisa menambah amal soleh ya, masih bisa baca Quran, masih bisa berzikir, masih bisa sholat. Coba mereka masih bisa sedekah ya, mereka sudah nggak bisa apa-apa. Nah jadi itu juga ya, kalau kita ziarah itu adalah pengingat kita, atau ketika kita takziah sebenarnya itu mengingatkan kita untuk siap-siap ya, banyak-banyak berinvestasi amal supaya jangan sampai kita menyesal ya. Nah kemudian di dunia juga dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmizi, Innal abada idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, maka akan ditorehkan titik hitam di hatinya. Nah jadi titik hitam inilah yang menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi ibaratnya itu terhijab ya dari Allah ketika ada dosa-dosa yang tidak kita taubati. Itu Allah gak mau memandang kita ya, apalagi mengabulkan doa kita, apalagi memberikan rahmatnya. Nah karena itu orang berdosa itu ya, kalau kata Rasul, seandainya dosa itu dikalkulasikan dengan bau, pasti orang bau banget itu kalau sudah berdosa ya. Gak ada orang yang mau mendekat. Seperti itu juga hakikatnya di sisi Allah ya. Orang berdosa itu ibaratnya sangat menjijikan ya. Allah gak mau memandang, apalagi memberikan rahmat. Nah karena itu cukuplah bagi kita ya beberapa ini tadi ya, akibat maksiat baik di dunia apalagi di akhirat. Segeralah kita untuk taubat ya atas apapun dosa-dosa kita. Nah jadi kembali kita simpulkan tadi di dunia ya, dampak maksiat ini pertama hati gelisah, rezeki sempit, ilmu sulit masuk, hidup tidak berkah dan banyak musibah. Adapun di akhirat azab Allah ya menanti, penyesalan ya, kehinaan dan terancam neraka. Nah sehingga di sini sebaik-baik ya manusia walaupun berdosa, yang terbaik adalah ketika dia segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa kullu abni adama khatta'u wa khairul khatta'ina taubuna. Setiap anak Adam itu kata Rasul pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat. Nah terakhir 10 hal ya yang dapat membentengi kita dari kemaksiatan. Yang pertama, kita kuatkan iman dan takwa kita ya. Keimanan itu akan menguat dengan ilmu tapi diamalkan ya, maka akan berdampak pada ketakwaan. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini kita baca, tadaburi, diamalkan itu ya. Jadi jangan hanya terpajang di lemari ya, tapi kita benar-benar ayat per ayat itu kita pahami, kita amalkan ya. Nah, orang yang bertakwa itu kata Allah lebih mudah meninggalkan maksiat karena dia sadar bahwa diawasi oleh Allah. Kemudian benteng kedua, sholatlah dengan khusyuk ya, karena sholat khusyuk ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Sholat yang benar inilah yang bisa membentengi dengan kuat ya dari segala macam dosa. Kalau selama ini sudah sholat tapi masih mudah berdosa, mudah bergibah misalnya, berarti sholat kita belum benar ya, harus diperbaiki lagi ya, rukun-rukunnya diperhatikan lagi, taharahnya supaya khusyuk bagaimana ya. Karena di sini Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya kata Allah, salat itu adalah mencegah sebenarnya dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu salat yang khusyuk ya, salat yang terbaik. Kemudian benteng yang ketiga, kita selalu usahakan berzikir ya, banyak mengingat Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum wa bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, hati yang tenang ini akan tidak mudah tergoda maksiat ya. Jadi jangan pernah kita lalai untuk senantiasa berzikir. Sekalipun ini zaman Rasul itu ya, kalau kayak kita gini ngobrol gitu, dengerin teman sambil itu subhanallah walhamdulillah, saat kita diam dalam hati ya, kita baca terus. Jangan pernah menyia-nyiakan
detik demi detik kita untuk senantiasa berzikir. Maka itulah juga benteng dari kemaksiatan. Kemudian yang keempat, tundukkan pandangan. Nah, hati-hati nih, kita tadi scroll-scroll, saya ingatkan tuh anak-anak, jangan kalian lihat konten-konten negatif ya, karena itu merusak tadi hati ya, dari mata itu merusak ke hati ya. Coba tuh kalau yang dilihat orang-orang yang pamer harta, bikin iri kadang ya, bikin sakit hati sehingga tidak bersyukur. Nah, melihat orang kok kayaknya bahagia, nggak pernah syukur jadinya. Makanya hati-hati juga ya, mata ini harus kita jaga, menjaga mata, menjaga diri, karena dari pandangan inilah biasanya awal mulanya kemaksiatan ya. Nah, saya pernah dapati tuh anak-anak yang pacaran ya, sampai ya Allah itu ya, kenapa bisa begitu, ternyata di HP-nya dicek banyak konten pornografi. Nah, itulah ya penyebabnya seseorang itu akhirnya terjerumus ya kemaksiatan. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Quran surah An-Nur ya ayat 30, Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Nah, jadi jangan dikira tadi ya, kok bisa gitu ya, orang-orang kelihatannya soleh bisa bermaksiat. Pasti ya ada dosa tadi yang diantaranya ini tidak menundukkan pandangan ya. Mungkin dia sering nonton-nonton yang maksiat ya, sehingga mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan ya. Nah, kemudian yang benteng kelima, berteman dengan orang-orang soleh ya. Quran surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Nah, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi ya. Teman-temannya suka gibah ya, otomatis sedikit banyaknya juga akan terpengaruh ya. Nah, kemudian menghindari, benteng yang keenam, menghindari lingkungan yang menyebabkan maksiat ya. Di sini Quran Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, sehingga mendekati saja ya tidak dibolehkan nih. Kita juga walaupun sudah tua, hati-hati, jangan tonton-tonton yang jelek-jelek ya, atau misalnya berhalwat walaupun lewat chat ya pribadi dengan lawan jenis, itu juga hati-hati. Teman lama lah misalnya terjadi CLBK, selingkuh, itu kan kadang dari situ ya. Walaupun teman lama ya, tapi chat pribadi sudah membahas masalah pribadi, itu juga berbahaya. Itu salah satu jalan menuju maksiat ya. Kemudian benteng seterusnya ketujuh, mengingat kematian dan akhirat. Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Kita ingat betul bahwa kata Allah, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Sehingga kita harus sadar ya akhirat, sadar kiamat sugra itu adalah kematian kita sendiri, yang bahkan lebih dekat dari urat leher kita ya. Kematian itu setiap saat dia selalu siap ya, malaikat Israel itu mencabut nyawa ya, selalu siap. Maka ini kita harus hati-hati terus, ingat terus, kapanpun kita bisa saja ya dipanggil ya. Kemudian benteng ke-8, berdoa. Nah, kita harus banyak-banyak berdoa ya. Di antaranya di sini doa hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian ke-9, benteng ke-9 adalah kita ingat ini salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Surga itu memang dikelilingi, kata Rasul, oleh hal-hal yang tidak disukai dan berat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Nah, jadi yang senang-senang ya, syahwat itu adalah neraka ya. Nah, sementara memang berat ya, puasa, sedekah ya, kemudian menahan diri tadi mulut dari berkata, melihat hal yang haram ya, itu berat, tapi jaminan Allah adalah surga dan sangat disukai Allah, kata Allah ya.
Kemudian yang terakhir tadi ya, segera bertobat jika terjatuh ke maksiat. Jangan pernah setitik zarah pun ya di hati kita ada kemaksiatan, segeralah kita minta ampun, minta maaf kepada Allah dan bertobat. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Masya Allah ya, Allah tegaskan selama kita masih hidup ya, itu luar biasa, nikmat luar biasa, kita masih bisa menambah amal soleh, masih bisa memohon ampun, karena sebanyak apapun dosa kata Allah ya, maupun sebanyak buih di lautan, kita masih bisa bertobat, dan Allah menyatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti mengampuni. Nah Masya Allah ya, jadi luar biasa keutamaan untuk bertobat. Nah ini juga ya harus kita bangun ya, iman tadi harus kita kuatkan terus dengan ilmu, dengan amal soleh ya. Semakin banyak amal-amal soleh itu semakin kuat iman kita. Semakin banyak ilmu yang diamalkan itu juga akan menguatkan iman kita. Ibadah yang konsisten ya, jadi walaupun sedikit tapi kita istiqomah zikir, istiqomah tilawah, istiqomah sedekah ya, itu juga benteng yang harus kita bangun. Jadi kita bangun nih benteng biar kuat ya. Kemudian lingkungan, nah kita pertahankan ya lingkungan kita yang baik ini. Mudahan Allah berikan kita istiqomah ya sampai akhir hayat kita ya, terus berada dalam jamaah kebaikan. Kemudian kontrol diri kita, pandangan hati kita, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati ya, sombong, takabur ya, ujub ataupun iri, dengki ya, segala macam penyakit hati ini segera kita taubati ya. Kemudian yang terakhir bentengnya adalah zikir dan terus berdoa kepada Allah. Nah insya Allah ya, dengan semua ini saling melengkapi ya, benteng-benteng ini. Jika salah satu lemah ya, maka kita akan terbuka celah maksiat, sehingga harus diperbaiki lagi. Benteng-benteng ini tadi ada 5, nanti saya share jadi bisa dilihat lagi. Mahathillah. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah mencurahkan nikmat iman ya Islam ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya